Iya kan? Nih, aku pertanyaan agak jahil nih Mas. Punya intensi nggak? Punya niat nggak? Komnas HAM itu mau menjadikan Hari Pembela HAM ini hari libur nasional? Karena lumayan. Tanggal merah. Bagaimana dengan seniman? Nah, kayak Iwan Fals misalnya. Bang Iwan. Teman-teman OI nih, teman-teman OI. Ya, hai teman-teman OI. Ya, kayak Bang Iwan itu mulai dari awal sampai akhir lirik-liriknya Ya, kritik sosial. Ya, kritik terhadap penguasa yang humanisme, ya kan, saling mencintai sesama manusia, mencegah kekerasan dan betul. sebagainya. Menghargai profesi orang, misalnya kayak guru ya. Umar Bakri itu kan. Umar Bakri misalnya dia mengangkat Umar Bakri dan sebagainya. Apakah Bang Iwan itu, Bang Iwan Fals itu bisa disebut sebagai human rights defender? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Dan kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG. Wih, hari ini kita di Komnas HAM. Jarang-jarang spesial nih, banget ya. Spesial nih, edisi spesial. Pertama nih. Edisi spesial. Kenapa spesial? Exactly. Karena hari ini, tanggal 7 September, Komnas HAM menetapkan sebuah hari baru. Betul ya Mas? Ya. Hari Pembela HAM. Ya. Ngeri. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol, kita buka dulu masker kali ya. Ya. Oke. Ya. Meskipun Kita prokes. kita prokes. Kita udah antigen, masuk ke Komnas HAM. Betul. Dan tidak mengurangi rasa hormat kita ke pemirsa, kita. Betul. Kita Mas sana? Ya. Oke. Kita harus buka. Kita nggak keberatan ya? Ya. Sip, kita buka. Deng. Inilah. Jadi udah kelihatan nih. Agak lain ya penampilan gua hari ini ya. Kegantengannya kelihatan nih. Kalau tadi kan masker doang biru apaan. Nah, Mas Anam ini kayaknya kita udah nggak perlu perkenalin lagi sih. Ya. Karena Mas Anam ini kan lagi tenar banget nih. Enggak lah. Oh iyalah, siapa yang nggak tahu Mas Anam muncul di TV terus. Malah kita seneng bener Mas Anam bisa mau didatengin sama Hamburger. Gini bro, salah. Gimana? Harusnya kita yang kenalan. Mas Anam nggak perlu kita kenalan lagi. Itu dia. Viewer kita nggak tahu siapa. Nggak tahu. Jadi kebalik kita tuh harus justru kita kenalan sendiri karena Mas Anam tuh orang yang sudah cukup terkenal gitu. Betul. Tapi kan kita di episode kemarin udah kenalan. Exactly. Nanti kita dikata narsis. Iya kan? Oke. Bersama gue Daniel Abigra dan gue Jess, dan tentu saja bersama Komisioner Komnas HAM M. Hoirul Anam. Thank you Mas. Kasih, sudah jadi host ya di sini ya. Harusnya kita ngundang tapi karena Hamburger kita cukup mau capek ya jadi kita oke lah yang kita datengin gitu ya. Tapi asal teman-teman tahu nih yang nonton nih, hari ini kantornya Mas Anam ruangannya kita obrak-abrik. Kalau bukan kita kayaknya nggak boleh. Itu dia. Kayaknya baru mereka Itu dia. Nah, makanya kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, jangan di skip. Lihat ya, tonton sampai habis. Betul. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah kayak YouTuber bener. Jangan lupa nanti kata kunci ya. like, comment, dan subscribe. Wah udah. Oke deh, gitu. Ya. Nah tapi akhirnya kita kembali ke yang tadi pertama gue ngomong di depan Mas. Yep. Bahwa hari ini tanggal 7 September 2021 Komnas HAM menetapkan hari baru, yaitu Hari Pembela HAM. Ya. Betul. Nah tapi kalau aku nggak salah Mas, tanggal 7 September itu kan juga hari kematian almarhum Munir. Dibunuh tahun lalu. Iya. Itu ada kaitannya apa gimana Mas? Iya memang kita memilih tanggal 7 September ini sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia karena memang
itu pas hari kematian almarhum Cak Munir. Itu memang sengaja dipilih. Kenapa? Karena Cak Munir itu dalam perjuangan hak asasi manusianya mewakili semua dimensi hak asasi manusia, mewakili semua kelompok hak asasi manusia. Dan dia memang orang yang tidak hanya dikenal dan diakui di Indonesia, tapi juga dikenal dan diakui di dunia. Di ASEAN dia menjadi presidennya satu organisasi untuk orang hilang. Di internasional banyak orang yang mengakui beliau, termasuk juga ngasih penghargaan Livelihood Award, ya kan, satu Nobel perdamaian, satu Nobel alternatif yang sekelas Nobel perdamaian itu diakui dan sebagainya. Suara dia memang tidak hanya menjadi suara Indonesia, tapi juga suara dunia. Makanya kita memilih tanggal 7 September itu sebagai kematian dia, sebagai satu pengingat bagi kita untuk perlindungan. Jadi cukuplah kasus almarhum Cak Munir ini, ya kan? Dan kita meminta supaya tidak boleh lagi ada kasus Munir-Munir berikutnya. Makanya mengingat 7 September sebagai hari perlindungan. Gitu. Jadi ini bukan soal kesedihan, bukan, ini soal spirit, harapan. Karena di Indonesia itu sebenarnya yang membawa isu Human Rights Defender ini, membawa isu perlindungan pembela hak asasi manusia di Indonesia, salah satu pionirnya adalah almarhum Cak Munir. Human Rights Defender apaan sih, Mas? Pembela hak asasi manusia Indonesia. Pembela HAM. Pertanyaan itu jadi penting. Siapa sebenarnya pembela HAM ini? Apakah Munir yang keras ngomongnya dan lain sebagainya, ataukah kayak Marsinah yang juga keras ngomongnya, atau kayak aktivis-aktivis yang mendapatkan kekerasan? Enggak. Sebenarnya pembela hak asasi manusia bisa siapapun. Ibu-ibu pengurus Karang Taruna yang ngurusin pemberdayaan perempuan misalnya, Pak petani yang ngelola sawahnya, yang ngelola benihnya, menemukan benih-benih bagus terus dikembangkan untuk komunitasnya, masyarakat adat, guru-guru dan lain sebagainya. Banyak hal yang disebut sebagai Human Rights Defender. Karena Human Rights Defender itu bukan orang, tapi Human Rights Defender itu aktivitas, baik dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok. Jadi aktivitas, jadi bisa siapapun. Jadi kalau misalnya ada mak-mak misalnya yang ngeributin harga tepung naik, harga gula naik, terus mengkonsolidasi, bikin pemberdayaan dan sebagainya, itu fungsi Human Rights Defender. Pembela HAM. Termasuk juga guru-guru gitu ya, yang dengan berbagai jeripayahnya membebaskan buta huruf ke pelosok-pelosok gunung sana dan sebagainya. Ya kan, itu juga pembela hak asasi manusia. Termasuk buruh yang meminta gajinya sesuai dengan standar dan lain sebagainya, itu juga Human Rights Defender. Jadi Human Rights Defender itu bukan hanya aktivis HAM, teman-teman LBH, teman-teman Kontras, teman-teman ICW, bukan hanya itu, tapi semua elemen, siapapun. Nah, kenapa kok ini siapapun? Karena memang pembela HAM itu satu aktivitas yang bisa mesejahterakan bangsa dan negara dimanapun dia hidup. Coba bayangin, ibu-ibu kalau dia berdaya, mak-mak di kampung-kampung berdaya, bikin kue, ekonominya jalan dan sebagainya, yang untung siapa? Semuanya. Hanya keluarganya, negara juga untung. Petani yang berdaya, yang untung siapa? Negara. Pak nelayan yang untung, yang bisa memberdayakan dirinya, siapa? Ya negara. Lah mereka semua ini disebut sebagai pembela hak asasi manusia. Jadi pembela hak asasi manusia itu bukan hanya eksklusif termasuk teman-teman ini, kan, yang main kampanye, podcast, jurnalis dan sebagainya, itu juga bagian dari Human Rights Defender. Bukan karena dia jurnalis, podcast kayak begini, kayak teman-teman hamburger ini, yang nggak kerja di Kontras misalnya, nggak kerja di LBH, yang nggak kerja di ICW, nggak bisa disebut sebagai Human Rights Defender. Bisa disebut. Itu pentingnya. Nah, terus apa sih maknanya? Makna perlindungannya ada dua dalam konteks Indonesia yang menonjol. Yang pertama, mereka memang nggak boleh mendapatkan kekerasan. Jadi memang negara ini harus meletakkan pikirannya bersakwa sangka baik.
bahwa teman-teman hamburger ini ya kan menyuarakan semua untuk mendidik bangsa dan negara agar lebih menghargai hak asasi manusia. Misalnya itu negara nggak boleh, ini mengancam kekuasaan ini, ini harus diberangus, ini harus dikriminalisasi. Ini komisioner Komnas HAM loh yang ngomong bahwa itu nggak kayak itu. Harusnya negara punya persepsi sakwasangka baik gitu, bukan malah wah ini mengancam. Atau ada petani ya kan yang gara-gara dia pintar, pengalamannya banyak mengelola benih padi misalnya, terus dia bisa mengembangkan jadi ini mengancam, ini hak kekayaan intelektual macam-macam, di penjara. Enggak kayak begitu. Harusnya negara punya apresiasi, bukan sakwasangka. Itu satu. Makanya nggak boleh dia dikriminalisasi, nggak boleh dia kalau aksi terus dipukuli, dituduh dengan stigma macam-macam, nggak boleh. Harusnya dilindungi. Bahkan kalau negaranya baik, dia ini harusnya mendapatkan fasilitas, difasilitasi lah pekerjaan-pekerjaannya begitu. Satu. Yang kedua, fungsi. Misalnya nih, kalau teman-teman mau riset ya kan, kepingin tahu nih RAPBD sebuah kota atau RAPBN sebuah negara ini mau kemana sih arahnya? Apakah duit yang sekian ratus miliar itu dibuat untuk bikin pagar sebuah gedung kantor gubernur, kantor wali kota misalnya, kok nggak untuk bangunan sekolah yang rubuh misalnya? Minta datanya, itu dibolehkan harusnya. Ya kan, fungsi ketika mereka menjalankan pekerjaannya, termasuk kayak teman-teman ini fungsi untuk mendapatkan informasi, diseminasi informasi harusnya difasilitasi. Jadi kita itu sebagai negara itu sehat gitu. Karena memang berprasangka baik. Toh ini semua sebenarnya diatur di konstitusi kita, bukan nggak diatur, dilindungi di konstitusi kita. Partisipasi publik, setiap orang punya hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diatur gitu, berekspresi juga diatur dan sebagainya, dilindungi. Jadi kalau negaranya bersakwasangka baik, sehat kita. Bayangin kita kayak penanganan COVID, memang sanggup negara nanganin sendiri? Kalau nggak dibantu oleh berbagai solidaritas, inisiatif warga ya. Saat kayak beginilah solidaritas, bangunan solidaritas itu ekspresi dari pembela hak asasi manusia. Jadi kalau ada orang menggalang makanan, bantuan, dia distribusikan pada tetangganya, pada saudaranya, pada temannya dan lain sebagainya, dia nggak boleh dituduh macam-macam, bahkan dia difasilitasi karena itu pekerjaan-pekerjaan pembela hak asasi manusia. Jadi bahkan orang yang ngumpulin dana terus ngebeliin sembako dibagiin ke teman-teman yang terdampak COVID itu bagian dari pembela HAM juga. Oh iya, kecuali memang galang dana untuk bantu teroris ya nggak boleh. Iya. Tapi kalau untuk kemanusiaan begini boleh. Jadi itu maksudnya pembela HAM itu nggak eksklusif aktivis gitu ya, siapapun bisa berarti. Tapi gue gini bro, gue ngelihat ini inisiatif yang baik ya. Artinya patut kita dukung. Ini pas banget sama momentum perdananya hamburger, di mana memang kita sekarang lagi memperingati hari yang baru. Pertama kali sama Komnas HAM itu disebut sebagai hari perlindungan untuk pembela HAM gitu ya, hari perlindungan. Jadi memang kita menyambut baik banget tuh soal tetapi apakah elemen di luar Komnas HAM yang kerap katakanlah masih menghalang-halangi ataupun mencoba menghambat-hambat atau bahkan melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang bekerja gitu ya, seperti penjelasannya Mas Anam tadi, justru untuk membuat derajat dan martabat manusia Indonesia khususnya itu meningkat. Kok masih banyak gitu ya orang demo ditangkap-tangkepin, kemudian orang yang katakanlah buat mural juga muralnya dilabur kemudian dicari-cari. Nah, ini gimana Mas? Apakah pemahaman ini dengan ditetapkannya sebagai hari pembela HAM itu, apakah ini juga diharapkan juga mendapatkan sambutan dari elemen penyelenggara negara yang lain?
disambut sebenarnya, ya kan? Di banyak praktek sebenarnya juga ada apresiasi, terutama untuk solidaritas sosial macam-macam dan sebagainya itu banyak. Tapi memang ada fakta yang masih ada kekerasan dan sebagainya. Nah, ada perdebatan memang soal itu, terutama soal kebebasan berekspresi, ya kan? Soal tafsir ini, sebenarnya kalau Komnas HAM tegas nih. Memang kita melarang kebebasan berekspresi yang baunya bau kebencian, yang baunya ras dan etnis. Jadi tidak bisa disebut sebagai human rights defender kalau kebebasan berekspresinya ternyata justru, misalnya malah mempromosikan kekerasan, kebencian, mempromosikan kebencian, mempromosikan sesuatu yang memang tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan konstitusi kita. Itu tidak bisa disebut sebagai human rights defender. Termasuk diskriminasi terhadap perempuan malah. Termasuk misalnya juga aksi. Dan sejak awal kalau aksinya bawa parang, bawa bom molotov, violence ya. Praktek kekerasan ya nggak boleh. Atau aksi untuk menyerang kelompok minoritas, ya itu bukan human rights defender. Bisa ada elemen ujaran kebencian dan mungkin ya kekerasan. Bahkan kalau kayak begitu, polisi harus bertindak. Nggak boleh polisi diam saja. Kalau diam saja malah polisinya yang salah. Kayak kemarin yang di Sintang itu udah di depan mata. Kejadian Masjid Ahmadiyah katakanlah digempur-gempur kayak gitu di depan mata kan, malah nontonin doang. Nah, itu nggak bisa, itu nggak bisa disebut sebagai kebebasan berekspresi dalam konteks perlindungan para itu ketidakbebasan itu, karena dia melakukan cara untuk bebas-bebasnya dengan katakanlah jadi hak asasi manusia itu eliminasi ke orang di banyak titik memang dia bebas secara mutlak. Misalnya orang memeluk keyakinan agama, orang hak untuk hidup itu memang mutlak. Orang terbebas dari penyiksaan juga mutlak, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dibatasi. Konstitusi kita juga bunyinya begitu. Tapi ada yang memang boleh dikelola, di manajemen, dikurangi, atau di suatu tempat boleh, di tempat yang lain nggak boleh, itu ada. Derogable itu. Ada yang disebut sebagai skenario pembatasan. Gunanya apa? Gunanya hanya diperuntukkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang lain. Itu konkret sebenarnya. Nah, ini nanti kita ngomong HAM, ini nggak ngomong kita balik lagi nih human rights defender. Nah, itu semua tadi itu yang sebenarnya ide-ide soal pembela HAM itu ya bisa buruh, bisa petani, bisa nelayan, bisa mak-mak, bahkan bisa juga pelajar. Bayangin kalau ada pelajar, kan beberapa tahun terakhir ini misalnya ada pelajar-pelajar yang karena perlakuan diskriminasi, perlakuan perundungan di sekolahnya, dia melakukan advokasi terus-menerus, ya kan, dan konsisten terhadap nilainya, nilai anti perundungan itu. Orang yang organisir macam-macam ini bisa disebut sebagai pembela HAM Indonesia begitu. Jadi dia tidak harus kayak Awi gini, mas-mas gitu ya, sudah berumur, atau kayak Jess gini, mas-mas yang sudah berumur. Tapi adik-adik kita yang masih SMA juga bisa gitu loh. Jadi memang aktivitas buat semua sebenarnya ya. Buat semua. Nah, ini yang almarhum Cak Munir sejak awal juga ngomong demikian. Jadi pas sebenarnya memilih 7 September itu, sekali lagi ya, memilih 7 September karena dimensinya juga gede, ya kan, dimensinya juga gede, terus sekaligus juga dimensinya itu menyeluruh gitu. Nah, ini yang disebut sebagai human rights defender, yang kenapa kita memilih tanggal 7. Nah, yang paling penting begini, tanggal 7 ini jangan dimaknai sebagai hari kesedihan. Ini kok Cak Munir counter narasi ya. Kita sedih gitu. Sedih pastilah. Kita sebagai sahabatnya almarhum Cak Munir, ya kan, langsung maupun tidak pasti sedih kehilangan sosok yang sangat prominent begitu. Tapi yang diinginkan oleh almarhum Cak Munir bukan soal kesedihan, tapi soal gagasan hak asasi manusia untuk semua, termasuk di dalamnya para pembela hak asasi manusia. Ini bisa dilindungi, itu yang paling penting. Kami sudah lelah dengan kekerasan ini. Ini poster nih. Ini memang fotonya almarhum. Ini jelas, katakanlah tadi kata Mas Anam, maksud pertama dari Komnas HAM menetapkan hari ini sebagai Hari Pembela HAM adalah jangan dianggap bahwa
kekerasan itu juga hal yang lazim. Ini di-prevent dulu, dilindungi dulu. Harus punya niat yang positif dulu. Jangan dikit-dikit kemudian ditangkep. Kekerasan dengan represi gitu, Mas. Jadi orang harus punya prasangka baik. Prasangka baik, ya. Ya kan, kebudayaan kita juga meletakkan prasangka baik. Ya. Agama yang kita anut juga meletakkan prasangka baik. Keyakinan yang kita anut juga meletakkan prasangka baik sebagai sesuatu yang baik sebenarnya. Kalau semua orang meletakkan energinya di situ, positive thinking ya sebenarnya. Ini negara kita akan menjadi negara yang sejahtera. Tapi kalau kita dikit-dikit takut nanti ini menyinggung kekuasaan, takut ini kepentingan negara, kepentingan nasional. Itu tidak membawa negara kita makmur, adil, yang ada malah masuk dalam ruang gelap kejumutan. Itu berbahaya. Kalau ngomongin soal prasangka baik, Mas, apakah kemudian kita juga masih masih harus berprasangka baik bahwa pada suatu hari nanti kasusnya almarhum Cak Munir akan diungkap gitu? Kamu tanya ke saya, ya kan? Lah, ya saya harus meyakini dong. Kalau mereka lemes ini, merawat harapan 17 tahun ini kan juga berat. Tapi udah 17 tahun, oleh karenanya ya terus. Udah bisa dapat KTP. Saya masih 40 sekian. Minimal saya masih 20 tahun lagi. Jangan, Mas, lebih, Mas. Nggak masuk ngukur sendiri. Kita kepinginnya memang ya ini cepat selesai. Tapi maksud kami ya sampai kapan pun akan kami ungkap. Kenapa sih kok ini Munir ini kasusnya kok terus mau diungkap gitu? Apa sih pentingnya? Nah, ini yang paling penting nih. Pentingnya kasus Munir, keadilan bagi Munir itu tidak hanya ngomong soal bagaimana Alif bisa tertawa, Diva Suki bisa tertawa, nggak hanya soal itu, atau keluarga yang lain bisa tertawa, nggak hanya soal keluarganya mereka, keluarganya almarhum Cak Munir. Ini kontribusi, kalau ini dibuka kasusnya, berkontribusi sangat signifikan terhadap kesehatan demokrasi, hukum dan HAM di Indonesia. Salah satu yang paling signifikan apa? Tata kelola keamanan. Tata kelola keamanan. Kalau tata kelola keamanan ini nggak beres, ya kan? Nah, ketidakberesan itu dicerminkan di kasus Munir. Kalau ini membongkar kasus Munir, itu menyehatkan tata kelola keamanan. Tata kelola keamanan itu dimanapun sebagai vitamin dan obat mujarab agar demokrasi itu tumbuh kembang dengan baik. Nggak mungkin tata kelola keamanan akan menumbuh nggak beres, demokrasi akan beres, nggak mungkin. Kayak Awi nih, tiba-tiba misalnya mau kebebasan berekspresi, kalau kamu tiba-tiba disadap secara ilegal, memang kamu nyaman? Itu udah sering sih, Mas, kita ngerasa harus nyensor kata supaya nggak kena jeratan undang-undang ITE. Itu juga satu menurut gua ya, ini satu tantangan yang agak sedikit penting dengan adanya hari perlindungan terhadap pembela HAM. Gara-gara dikit-dikit ancamannya itu pencemaran nama baik dikit, sehingga kita harus benar-benar muter otak terus untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya kita ekspresiin. Ada dua hal saat ini sebagai pembela HAM ya. Ini wanti-wanti terhadap pembela HAM. Pembela HAM di Indonesia dalam konteks sosial media, jangan terpancing buzzer. Iya. Kalau terpancing buzzer, yang ada kita ikut-ikutan beropini yang tanpa dasar. Kita ikut-ikutan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada kepancing emosi, keluarlah kata-kata yang memang dalam konteks hak asasi manusia tidak boleh. Misalnya gara-gara kita berdebat sama buzzer mesin, ya toh? Bas gitu ya. Akhirnya kita kan berat. Terpancing akhirnya keluarlah kata-kata rasis. Keluar kata-kata yang merendahkan ya, degradingnya. Nah, kalau kayak begitu kena persoalan hukum, ya memang secara kata-kata dia nggak boleh keluar gitu loh. Itu satu. Makanya kita semua harus belajar, gunakan jempolmu dengan bijak.
bijak itu artinya cerdas menggunakannya, ya kan? Tidak ikut-ikutan dengan buzzer dan sebagainya sehingga nggak terpancing emosinya. Yang kedua memang tetap kritis. Iya, dan juga mendidik juga kan. Iya. Menggunakan kata-kata yang ya nggak mengurangi substansinya, tapi kan tetap kena gitu kritiknya. Iya, gitu ya, loh. nggak harus mengumpat juga, nggak harus. betul, Anyway, Mas, betul. sedikit balik ke kasus Munir ya. Komnas HAM sendiri kemarin debatnya kan soal apakah ini pelanggaran HAM berat atau bukan. Ini gimana, Mas? Supaya mungkin katakanlah jemaah hamburger ini sedikit tercerahkan karena kan kita sekarang udah di tempatnya nih. Jadi Komnas HAM sendiri dengan melihat katakanlah perdebatan internal atau sebagainya itu gimana, Mas? Terkait juga soal bahwa tahun depan kasusnya akan kedaluarsa ya, Mas? Kalau memang nggak jadi kasus pelanggaran HAM berat kan? Atau gimana? Coba Atau Mas gimana? Anam. Melihatnya gimana? Kalau tanya ke saya memang susah. Kalau Anda semua ini ngecek rekam jejak digital saya Udah jelas. terkait kasus Munir, Jelas. perlu saya jawab. Iya. Iya. Bahkan ketika dipilih pas pertama kali diumumkan 7 orang sebagai komisioner Komnas HAM masih di ruang di wilayah DPR sana. Ketika ditanya sama media, saya sebut kasus Munir. Iya, sebagai Nah, kalau mau ditanya soal begituan. Tapi sebenarnya yang menarik begini dalam dinamikanya. Kemarin sudah kita umumkan bahwa memang ada tim yang dibentuk di bawah pemantauan dan penyelidikan. Kalau kemarin masih tim pengkajian, sekarang pemantauan dan penyelidikan artinya pendekatannya adalah lebih kasus. Nah, itu kita meminta dukungan semua pihak untuk mendukung tim ini. Oh, jadi sebelum nanti diterapkan ada dibuat tim lagi nih di sini di dalam pemantauan dan penyelidikan. Ya. Kita butuh dukungan semua orang. Oke, ini penting, Jess. Iya. Nah, itu yang menurut saya ya ini maju lah. Ya kan, maju dalam konteks 7 September sebagai Hari Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia, maju karena juga ada tim pembentukan tim ya. Daripada stuck kan nggak ada ininya penyelidikan. Tapi lepas dari itu, ya kan, apa sih pentingnya kasus ini? Apa sih pentingnya Munir kok seolah-olah diuprek-uprek terus dan sebagainya begitu. Sekali lagi, Munir itu sosok yang prominent dalam konteks hak asasi manusia. Bayangin, saya ini pernah hidup sama Cak Munir. Ya kan, toko segede itu ketemu sama tukang becak biasa-biasa saja, nggak ada jarak, ya kan, ngobrol nyantai, bahkan mereka ya biasanya kan dengan orang terkenal sering muncul di TV macam-macam, orang yang pernah ditawari jaksa agung, tawarin menteri sama presiden, ketemu kan kayaknya berjarak, itu kan enggak dia. Saya pernah ketemu sama dia sama tukang becak, ketemu sama dia sama tukang ikan di Jatinegara. Itu biasa saja, mereka malah seneng gitu, kayak ketemu Munir itu kayak ya itu pahlawan ya. Bukan, justru idol ya, ketemu idol ya. Malah bukan, kalau idol itu masih berjarak. Ini yang Munir itu adalah kita. Itu yang nggak dimiliki oleh sosok-sosok yang lain. Munir adalah kita. Yang kebetulan Munir ini punya kemampuan menyuarakan suara hati kita. Itu loh. Jadi mereka itu kalau melihat ekspresi wajahnya, ekspresi pergaulan, bahasa tubuhnya, sampai obrolan-obrolannya itu kayak Munir itu kita gitu. Bahkan misalnya begini, pas saya dampingi dia beli ikan, stres ini minggu-minggu di Jatinegara, udah Cak, bayar aja Cak gitu. Kebiasanya di orang lain harganya segini, ke Cak Munir harganya segini. Kasih diskon. Itu udah dikasih diskon itu. Ya, dikasih ikannya udah didiskon, ditambahin ikan lain. Loh, ikannya nambah enggak. Cak Munir bilang enggak, jangan kamu nanti rugi dagang. Enggak, Cak, ini untuk Cak Munir ini kan ini gimana ya? Apa ya? Kayak semacam apa ya? Kalau di bahasa anak pesantren itu tawaduknya seorang santri kepada kiainya gitu loh, kayak apa ya, kayak itu perasaan bahwa Munir itu adalah kita. Setahun yang lalu aku masih ingat ketika Mas Anam di Hamburger Podcast ya, cerita bahkan motornya Cak Munir hilang, dikembaliin. Kayak misalkan
motor diparkir di YLBHI sana. Iya, Tiba-tiba karena rame dan sebagainya hilang motornya. Iya. Ini penting diceritain ini. Ya, terus sama anak-anak media ditulis kecil sebenarnya Munir kehilangan motor. Preman sana itu baca. Balikin ke YLBHI, minta ampun bilang, Cak, mohon maaf Cak, gak tahu kalau ini motornya Cak Munir. Iya kan, saking ininya ya, Bu. Iya, saking jadi ngerasa apa ya, temen ya, ngerasa deket banget kan berarti kan. Munir ini sosok yang bukan lahir dari langit tiba-tiba jadi Superman. Munir itu lahir dari masyarakat, yang gayanya gaya kayak masyarakat, memang kayak begitu hidupnya. Ya kan, kalau ketemu sama dia Sabtu Minggu ya pakai kaos oblong, pakai sarung, diutel-utel begitu, santai begitu. Kalau kita misalkan duit kita hilang 50.000 belum tentu balik tuh. Ini motor gitu. Balik gitu. Cak Munir begitu, orang ketemu sama orang lain itu pilihan kata-kata, bahasa tubuhnya, gaulnya. Ya, karena memang Munir lahir dari mereka, makanya mereka merasa bahwa Munir ini bagian dari mereka. Munir adalah kita. Berarti bener banget tuh. Jadi penjelasannya Mas Anam yang hari ini ngomongin bahwa human right defender atau pembela HAM itu bisa siapa aja, bukan eksklusif miliknya para aktivis atau orang-orang yang demo teriak-teriak, tapi buat siapa aja. Mungkin sejalan sama kampanye-kampanye soal Munir sebelumnya, yaitu Munir adalah kita. Kita itu siapa? Kita yang mau katakanlah mendorong kemanusiaan. Betul. Penghargaan terhadap kemanusiaan. Benar nggak Mas kayak gitu Mas? Jadi hari tanggal 7 itu adalah hari untuk merayakan kemenangan ataupun hari pengingat bahwa orang-orang yang bekerja untuk kemanusiaan ya adalah Munir yang harus dibela. Betul. Dijauhkan dari tindak kekerasan aparat. Begitu. Jadi akhirnya ketika kita ngomongin memperingati Munir, akhirnya nggak cuma Munir as a person doang ya. Tapi lebih ke kesatuan, kesatuan nilai mungkin gitu ya. Atau Munir itu kalau sekarang kita diskusikan sudah 17 tahun meninggal beliau ini. Itu Munir itu gagasan nilai baik, perilaku nilai baik. Personifikasinya ya. Bayangin orang segede itu, ya kan, masih ngobrol enak dengan tukang beca, dengan petani, masih mau tuh belusukan. Kalau sekarang Pak Jokowi, misalkan Pak Presiden kita, dengan istilah belusukan, lebih serem Cak Munir sebenarnya belusukannya. Bayangin dia sama saya misalnya, sama LBH Surabaya dulu keliling ke perkebunan itu di seluruh Jawa Timur, ke Blitar, ke Tulungagung, terus keliling gitu. Nemuin serikat-serikat buruh. Nemuin kalau di perkebunan petani-petani kebun. Bahkan pertemuan itu baru dimulai jam 2 pagi karena mereka udah nunggu misalnya. Karena nunggu dari desa sebelah, dari kecamatan sebelah, dari kota sebelah. Itu. Jadi sebetulnya kata belusukan harusnya bukan identik sama Jokowi. Harusnya identik sama Cak Munir. Makanya Munir itu sosok yang bisa masuk diterima oleh semua pihak karena memang gayanya memang begitu cair gitu. Kita minum dulu Mas ya. Monggo. Ini pisang goreng. Siap. Ini kita walaupun ini Komnas HAM ini ya gorengan. Iya. Api itu. Gitu. Nah Mas, kalau misalkan nih ternyata sampai tahun depan dinamikanya ternyata tidak kunjung menjadikan kasus almarhum Cak Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat, berarti konsekuensinya apa tuh Mas? Bagi saya tidak ada konsekuensi, dalam pengertian hutang keadilan tetap harus dibayar. Dengan keadilan. Mau ini yang rugi negara pasti. Yang rugi malah negara. Artinya maksudnya ini negara ya, artinya kita semua, termasuk artinya kok bisa bangsa sebesar ini nggak bisa menyelesaikan kasus yang jelas sebenarnya kan. Yang sebetulnya kalau kata Mas Anam tahun lalu gue inget banget Mas Awi. Kasus ini terang benderang. Makanya nggak ada perdebatan soal faktual soal kasusnya ini. Kasus ini terang benderang. Lebih susah nyangkap maling. Lebih terang dari sebuah merek lampu. Iya. Terus terang terus. Itu terang benderang kasus ini, nggak ada bantahan kasus ini. Dan mungkin dalam pengalaman saya minimal bongkarin kasus begitu, kasus ini jauh lebih terang benderang. Ya kan, mau apa? Mau rekam jejak komunikasi ada,
ya kan? Mau jejak ilmiah racun ada, mau jejak pertemuan-pertemuan ada, Ya. mau jejak macam-macam ada semua. Yang belum ada komitmen politiknya. keadilannya. Ya. Itu yang belum ada. Jadi kalau misalkan tanya apa Komitmen apa tadi? Yang satu nyebut komitmen keadilan, yang satu Komitmen nyebut komitmen politiknya. politik. Jadi Bagi komitmen politik apa komitmen keadilan nih? saya nggak mau kalau pakai komitmen politik. Iya. Karena begini sebenarnya, kalau komitmen politik itu, kalau kebetulan saya presidennya, itu kayaknya saya menjadikan kasus ini kasus politik. Oke. Padahal jauh lebih gede, Melampaui, ya? jauh lebih Ya. penting bagi negara ini komitmen keadilan. Ya karena janji-janji politiknya kan seperti itu. Iya. Dari 2014 pertama mau menyelesaikan kasus ini, mau menemukan biji tukul dan sebagainya supaya terang benderang, sampai sekarang juga belum. Artinya kan memang ini kan soal komitmen di mana semuanya sudah terang benderang. Nah, karena komitmen politik, ya namanya politik, arah angin, ya kan, Iya, arah iya, arus iya, iya, listrik, kapan disengat, kapan tidak disengat, kan begitu soalnya. Tapi kalau komitmen keadilan, harusnya komitmen konstitusional. Ya. Jadi, itu Iya sebagai saya pengawal tadi. konstitusi lah. Komitmen konstitusi ya. Berarti sebetulnya kalau kasusnya Munir tidak diungkap, itu sebetulnya juga pelanggaran terhadap konstitusi sih. Oh iya dong, mana bisa, bahkan tidak hanya Munir ya, tidak hanya Cak Munir, mana bisa orang dibunuh dengan kekuasaan, dengan fasilitas kekuasaan begitu. Itu kan mengangkangin konstitusi kita, nggak bisa. Untuk siapapun nggak hanya almarhum Cak Munir. Nah kebetulan Cak Munir ini ya kan terang benderang faktanya. Iya. Kewenangan yang berlangsung, fasilitas yang dimiliki oleh negara digunakan untuk membunuh anaknya sendiri, Yang justru harus dilindungi kan. membunuh mutiaranya sendiri, mutiara bangsa ini. Nggak bisa itu. Jadi saya sih maunya memang komitmen keadilan. Itu. Iya. Kalau kamu tanya ini rugi ataukah tidak, ya pasti ada ruginya kan begitu. Tapi saya nggak mau klise kayak begitu. Saya masih mau bertahan bahwa saya masih yakin sampai penghujung waktu nanti pasti akan ada keadilan. Pasti akan ada refleksi. Oleh karenanya penting sebenarnya. Ini kan mudah nih bagi teman-teman yang hamburger fans. Jemaah hamburger. Jemaah hamburger, ayo terus menerus suarakan, kasih komen terus menerus gitu kan. Sebagai jemaah hamburger misalnya, gampang sebenarnya untuk mempertahankan kasus ini. Satu, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Satu. Yang kedua, yang paling gampang nih misalnya, ya cetaklah secara mandiri bajunya iya betul. Ya kan, DP-nya kasih DP Munir misalnya begitu, nggak apa-apa. Diviralin ya. Iya, quote omongan itu nggak hanya quote lagunya penyanyi siapa begitu ya, bisa quote-nya quote Munir misalnya, kan itu kan sesuatu yang akan mengusik. Kalau lu quote-nya siapa, Jess? Selama ini lu pakai? Kalau lu pakai quote-nya siapa? Banyak, Mas. Yang ditato dia? Yang ditato. Yang ditato itu ada, justru gue nggak tahu itu siapa penulisnya. El Camino se hace al andar. Se hace camino al andar. Itu quote yang aku tato di badan. Tapi ya kalau Munir tuh memang quote-quote-nya juga powerful sebetulnya. Iya, di samping powerful, nggak ada yang orang menolak loh terhadap statement atau quotation-nya Cak Munir. Misalnya, saya kasih tunjuk nih. Ini satu-satunya yang ada di ruangan ini, di kantor ini. Nih, misalnya. Siapa yang menolak quote ini? Lelah sudah memang. Kami sudah lelah dengan kekerasan. Artinya kan ini mau ngomong hentikan kekerasan. Karena kekerasan itu tidak membawa manfaat apapun. Ya, apapun nggak ada manfaatnya dengan kekerasan ini. Ya. Ya masa orang nggak mau, bahkan ini kalau di anekdot di pesantren-pesantren, sejajarnya orang itu ketika ngajarin anaknya pasti tetap disuruh yang baik, orang baik. Betul. Dia pasti ngomong ini jangan menggunakan kekerasan. Iya. Sejajarnya orang ketemu anaknya pasti kepingin anaknya berbuat baik. Salah satunya
jangan menggunakan kekerasan. Kayak begini misalnya, ini kan ya kalau ini bisa diviralkan terus quote dan sebagainya, mengenang, ini akan menjadi mengusik rasa keadilan dan menghadirkan keadilan itu dan persis dengan kekerasan Munir dibunuh di udara, ya kan? Persis dengan kekerasan operasi yang berujung pada kematian itu kekerasan kan, kejahatan. Ya gitu ya, udah 17 tahun kasusnya. Tapi balik ke HRD-nya bro, Human Rights Defender atau pembela HAM. Nah, dari Komnas HAM sendiri rencananya Mas Anam setelah menetapkan tanggal 7 September hari ini sebagai hari pembela hak asasi manusia khususnya untuk di Indonesia, ada nggak langkah-langkah lanjutan misalkan karena pengakuan terhadap jaminan perlindungan terhadap para pembela HAM yang jelas siapa saja tadi, diikuti nggak dengan upaya-upaya lanjutan misalkan jaminan perlindungan hukumnya, misalkan membentuk satu produk hukum misalkan supaya jelas, misalkan kayak jurnalis gitu kan, jurnalis kan dilindungi kerjanya sama UU Pers, Undang-Undang Pers 39 kan, jadi ada nggak Undang-Undang 40 ya kalau rencana ke sana pembela HAM? Kalau bagi Komnas HAM kemarin juga sepaket, di samping memang tanggal 7 September kita tetapkan sebagai hari pembela HAM Indonesia, ya, kami juga tetapkan standar norma dan pengaturan soal perlindungan pembela HAM di Indonesia. Jadi kalau Anda pembela hak asasi manusia menghadapi masalah, bagaimana ngaturnya? Apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum? Atau ketika pembela HAM itu menghadapi masalah fungsional, minta dokumen dilarang dan sebagainya, itu bagaimana institusi tersebut harus melaksanakan kewajibannya dan sebagainya, itu ada. Itu di sisi norma. Ada juklak sama juknisnya, semacam itu. Jadi Komnas HAM menerbitkan semacam panduan panduan. Juklak itu petunjuk pelaksanaan. Juknis petunjuk teknis. Semacam itu, tapi kita menyebutnya standar norma dan pengaturan karena tidak hanya soal teknis. Soal normanya. Nah, norm setting. Yang nomor 2 yang kepingin kita juga dorong adalah 7 September ini tidak merayakan kesedihan, tapi merayakan bagaimana fungsi-fungsi pembela HAM itu berjalan. Jadi misalnya bagi teman-teman jurnalis bisa dijadikan bahwa jurnalisme yang baik dikasih award misalnya, bisa ketika memperingati 7 September ini, atau bagi siapapun misalnya. Yang kedua, kami juga mendorong, ya kan, semua orang mulai mengkampanyekan dirinya adalah pembela hak asasi manusia. Termasuk mak-mak yang bikin roti untuk kampungnya, memberdayakan, termasuk para petani yang memberdayakan, termasuk para nelayan yang memberdayakan nelayan yang lain. Itu bisa mengkampanyekan bahwa dirinya adalah pembela hak asasi manusia, ya kan? Sehingga kita sebagai satu eksistensi juga bisa naik begitu, dan negara harus menghargai. Minimal menghargainya apa? Misalnya nih, minimal kalau butuh informasi kasih informasi, kalau butuh fasilitas misalnya, ini Anda Mas Awi sama Mas Jess nih nggalang bantuan sosial, ternyata sosialnya banyak banget yang dibantu. Apa yang dapat? Beras dapat misalnya, pakaian layak pakai dapat, terus dikirim ke satu daerah yang lagi bencana atau lagi konflik, gimana ngirimnya? Ya negara bisa fasilitasi, kantor posnya, BUMN-nya digratiskan misalnya. Betul. Itu bagian dari kerja-kerja pembela hak asasi manusia. Bagi teman-teman, bagi negara itu bagian dari kerja memfasilitasi pembela HAM. Jadi pembela HAM itu jangan hanya dibayangin keras mengeras begitu, orang di penjara, orang dikriminalisasi, capek kalau kayak begitu. Padahal fungsinya menjaga negara ini ditata kelola dengan baik, Mas Jess. Iya, Mas. Tuh. Jadi berlomba-lombalah untuk kebaikan sebenarnya.
Iya. Sebenarnya gitu kan. Jadi kalau Malah mengingatkan tanggal 7 September itu, yuk kita saling berlomba-lomba lah terhadap kemanusiaan, berbuat baik terhadap kemanusiaan. saling menghargai. Iya. Saling menghargai, toleransi, tolong menolong dan lain sebagainya, itu solidaritas. Ya kan? Terus memperkuat masyarakat sendiri, membebaskan buta huruf dan lain sebagainya. Saya ngomong buta huruf ini jangan dianggap klise loh ya. Nggak ada orang buta huruf di Indonesia. Masih banyak ya, Mas? Iya kan itu kan yang ngomong kayak Mas Awi sama Mas J hidupnya di Jakarta sama Tangerang. Coba pelosok gunung sana. Iya. Iya kan? Nih, aku pertanyaan agak jahil nih, Mas. Punya intensi nggak? Punya niat nggak? Komnas HAM itu mau menjadikan Hari Pembela HAM ini hari libur nasional. Karena lumayan. Tanggal merah. Ya, Ada bisa nggak? didorong tuh, Mas. Ada nggak, Mas? Ada intensi ke sana nggak? Nggak bisa menjawab. Nah, sempat muncul diskusi itu di internal kami. Oh, sempat dibahas. Gimana? Sempat dibahas, Mas. Karena apa? Karena sebagai satu lembaga negara, kalau ini mengusulkan pada pemerintah, pada presiden, ya kan, terus presiden mengamini, terus bagaimana kalau dijadikan hari libur nasional? Iya. Ya kan, saya salah satu orang yang bilangnya begini, makna perlindungan hak asasi manusia itu, pembela hak asasi manusia itu, jangan meliburkan diri dalam pekerjaan. Oke. Jadi tidak menambah ya. Enggak. Tapi harus sebagai satu momentum bahwa semua orang Indonesia bisa menjadi pembela hak asasi manusia. Jadi tunjukkan etos kerja, tunjukkan komitmen kemanusiaan. Jangan senang dulu mau ada selebrasi, toleran, dan sebagainya. Itu bagian dari itu. Gue tadi senangnya begini, Mas. Kalau misalkan ternyata itu dibikin jadi hari libur nasional, tanggal merah gitu ya. Jadi nih, terus 7 September 2022 tanggal merah gitu ya. Terus pelaku dalang di balik pembunuhannya liburan tuh dia nggak tenang dia. Hari ini gue libur gara-gara orang yang gue bunuh. Jadi semua orang inget itu semua. Kalau perlu ada upacaranya ya, Bro ya. Kalau perlu ada upacaranya. Perlu kita dorong, Bro. Sebagai libur. Di kita kan senang dalam pengertian ya. Jujur aja dengan banyaknya negara mengakomodasi hari libur keagamaan, banyak Mas Anam kita punya hari libur nasional keagamaan itu banyak banget. Mungkin itu kontribusi positif. Dan sebetulnya buat para katakanlah orang-orang macam kita aja. Dan sebetulnya kan bisa juga jadi dapat impresi baik dari masyarakat kan. Wih, ada tanggal merah baru. Tanggal merah apaan ini? Ini tanggal merah hari Munir. Pasti ingetnya hari Munir. Mereka jadi inget, oh iya benar juga itu kasusnya belum diungkap-ungkap sampai sekarang. Gitu. Iya kan. Udah Mas dorong aja jadi tanggal merah. Kita yang malas. Tapi idenya juga menarik. Tapi memang kita maknanya di kita itu sebenarnya apakah memilih 7 September itu menafikan pembela hak asasi manusia yang lain? Tentu saja tidak. Enggak. Tentu saja tidak. Jadi kita memang menaruh semangat almarhum Cak Munir ini karena membela mereka semua. Oleh karenanya memang kita nggak mau juga ya ada semangat libur nanti kayak begitu jadi. Iya. Tapi 10 Desember juga udah sebagai salah satu contoh ya, Hari Hak Asasi Manusia Internasional kan. Itu juga nggak libur juga. Tapi semua tanggal 10 Desember tahu bahwa itu adalah hari International Human Rights Day. Atau kalau kita bayangin begini nih. Gimana? Ya kan? Untuk pembela hak asasi manusia misalnya. Khusus HRD-nya kan. Pas hari pembela hak asasi manusia misalnya. Seluruh elemen di kantor-kantor yang terkait informasi publik misalnya, yang bertanggung jawab, pejabat-pejabat pemangku informasi publik mengumumkan bahwa Anda hari ini punya kebebasan untuk ngambil informasinya. Itu kan keren. Iya. Itu satu. Atau untuk kalau stres semua kerjanya orang udah capek, ada kebijakan untuk meliburkan hari ini
sebagai bentuk penghargaan atas right to leisure misalkan ya. Libur lagi. Aku udah nih. Settingannya udah setting liburan nih. Pakai topi. Atau Enggak, aku bercanda nih. Atau begini, misalnya mak misalnya ya. Tapi kalau untuk libur sorry ya, kalau untuk pekerja migran. Oh iya betul. Libur jadi penting juga, Mas. Iya. Perburuan. Kalau soal guru migran punya dimensi dan perspektif yang lain. Iya. Rindu kebudayaan, rindu ngobrol sama temennya yang Keluarga. sama ibu misalnya. Iya. Tapi kan kalau kayak kalian begini kan Sabtu hari ketemu, kalau bisa malah nggak ketemu nih kayaknya. Saking bosennya kan begitu. Iya. Ini baru hamburgernya kalau ketawa nih sekarang nih. Itu loh. Jadi memang kita nggak mendorong hari libur, tapi memang hari yang harus kita tunjukkan bahwa pembela hak asasi manusia itu fungsinya juga bisa maksimal. Ya kan? Yang kedua memang ya angka kekerasan dan lain sebagainya menurun. Itu kan baik bagi kita semua. Ya. Gitu. Ya, jadi catat ya pemirsa hamburger, kita sudah punya satu hari yang sangat penting di Indonesia. Yang hari-hari ini kita baru peringati yaitu hari Pembela HAM tanggal Perlindungan Pembela HAM tanggal 7 September. Catat ya. Jadi nanti kita coba rayakan dengan cara-cara sederhana. Quote yang mendukung mungkin quote Cak Munir salah satunya mendukung katakanlah upaya-upaya mempromosikan kemanusiaan, menghargai kemanusiaan. Iya. Tapi kalau ngomongin soal almarhum Cak Munir nih, Mas Anam. Balik ke Munir nih. Ya. Ini penting nih, biar juga semuanya jadi dapat. Balik lagi pada pertanyaan siapa pembela hak asasi manusia? Kan tadi kan disebutin kayak masih orang-orang yang punya aktivitas pekerjaan. Iya. Bikin roti, karang terunang, organisir gitu-gitu. Bagaimana dengan seniman? Nah, kayak Iwan Fals misalnya. Bang Iwan. Teman-teman OI nih, teman-teman OI. Teman-teman OI. Ya, kayak Bang Iwan itu mulai dari awal sampai akhir lirik-liriknya kritik sosial. Ya, kritik terhadap penguasa yang humanisme, ya kan. Saling mencintai sesama manusia, mencegah kekerasan dan betul. Menghargai profesi orang, misalnya kayak guru ya. Umar Bakri itu kan. Misalnya dia mengangkat Umar Bakri dan sebagainya. Apakah Bang Iwan itu, Bang Iwan Fals itu bisa disebut sebagai human rights defender? Kalau Anda tanya ke saya, coba Anda tanya ke saya dulu. Kamu yang nanya, Jess. Gimana, Mas Anam? Apakah Iwan Fals adalah seorang pembela HAM? Wih, itu pertanyaannya gitu kan? Jawabannya apa? Dari karya-karyanya, dari lirik-lirik lagunya dan juga lagu-lagu yang mungkin menginspirasi banyak orang untuk berbuat juga kebaikan. Iya, seniman itu ya bagi saya ya bisa jadi human rights defender kayak Iwan Fals. Nah ini bagi teman-teman OI nih. OI dengerin ya. Hai sahabat OI. Orang Indonesia. OI ya. OI. Coba kalian tanya ke teman-teman OI. Apa tuh? OI itu, apakah Iwan Fals pembela hak asasi manusia? Jadi menurut teman-teman OI, apakah Iwan Fals pembela hak asasi manusia? Kalau menurut Mas Anam gimana? Loh, menurut saya clear, jelas. Iwan Fals dengan lagu-lagunya, dengan karya-karyanya, bahkan dengan serentetan peristiwa, ya kan? Dia pernah ditahan, dipenjara dan lain sebagainya, ya kan? Diinterogasi dan lain sebagainya, dia nggak pernah mundur. Dan terus lagu-lagunya, karya-karyanya adalah kritik sosial, mengajak orang untuk kemanusiaan, mencegah kekerasan, mencintai manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras dan sebagainya. Itu human rights defender, tulen. Gitu loh. Jadi human rights defender itu nggak hanya yang dibayangin kayak Mas Awi kayak saya ini, komisioner Komnas HAM, tidak. Bahkan Iwan Fals itu termasuk si Budi kecil tuh ya. Si Budi kecil. Si Budi kecil. Masuk PDI gitu. Bahkan ketika coba bayangin Iwan Fals bagaimana dia mengajak semua orang untuk menghargai teman-teman PSK, teman-teman perempuan. Doa para pengobrol dosa. Kayak begitu coba. Gali Gongli tahun 65 Petrus tuh kejadiannya kalau nggak salah tuh ya. Bukan Gali Gongli, Bromo Corah ya. Apa lagu yang yang
Saya ingat itu karena itu menginspirasi saya banget ketika membaca dokumen Petrus yang dinyanyiin begini sama perempuan ya. Anakku, berhentilah sekolah karena bapakmu bayarnya. Kisah Sang Brahmacora itu lagunya itu. Iya, gara-gara gitu. Ruang parkirannya sekarang sudah apa? Iya. Ruang parkiran sudah diambil. Iya. Terus orang-orang yang dianggap Brahmacora ditembakin. Iya, Petrus itu kejadiannya. Iya. Bayangin, Iwan Fals menciptakan lagu dengan perspektif dia menyuarakan korban dan menyuarakan bagaimana kehilangan bapaknya sampai ibunya. Kan bayangin, ibu itu biasanya jarang anaknya untuk sengsara, itu jarang. Tapi di momentum itu meminta anaknya untuk berhenti sekolah. Kuat lagi membayar uang sekolah karena bapaknya dirampas lahan parkirnya dan mau ditembak dengan Petrus. Itu gila banget lagu itu. Sama yang itu yang deru ambulan itu yang masuk rumah sakit. Yang kalau pakai helicak nggak dilayanin sama perawatnya, tapi kalau dia pakai ambulan langsung diterima tuh, ya kan? Semua itu kan hal kayak gitu. Apa judulnya apa tuh, gue lupa tuh. Masalahnya gini, lagu Iwan Fals tuh banyak banget. Kebetulan yang tadi disebutin Mas Awi, Mas Anam, gue nggak denger. Beda generasi kita. Bukan beda generasi. Iya, nggak literasi ke Iwan Fals ya. Dia memang nggak terlalu cinta dia. Kadarnya masih rendah. Gitu. Iya. Lagu Brahmacora itu keren. Aku ingetnya kalau lagu Iwan Fals yang tadi doang tuh, yang si Budi kecil masuk PDI itu kalau nggak salah. Salah lirik. Nyebut lagi. Tapi kalau lagu Umar Bakri itu yang soal lumpur lapindo ya? Oh, itu Bakri yang lain. Itu Bakri yang lain. Astaga, gue suka kebalak-balik. Sorry. Ini yang ini gara-gara kebanyakan ngangkat lampu tadi. Setting ruangan, ngobrak-ngabrik. Ini kena karmanya ruangan saya ini. Nanti lu bisa digeruduk. Oi lu bro, lu harus dengerin dulu nih. Oh enggak. Gue pecinta Iwan Fals. Jadi memang kalau ditanya sekali lagi, apakah Bang Iwan Fals gitu ya, dalam kalau kita lihat rekam jejaknya, terus lihat mempertahankan lagu dan karya-karyanya yang kritik sosial, ngajak kita kemanusiaan dan sebagainya, ya dia human rights defender tulen, pembela HAM tulen. Oleh karenanya rugi dong bagi OI kalau punya ikonnya idol, nggak. Tapi sudah diakui sama Times juga kan. Pernah diliput sebagai kalau sama Times itu pahlawan demokrasi. Exactly. Gitu kan. Ini kan dalam konteks hak asasi manusia. Dia pembela HAM Indonesia. Jadi penting bagi teman-teman OI untuk perilakunya Bang Iwan ini jadi contoh, jadi teladan. Ya kan, saling menghargai orang, saling solidaritas, tidak suka menjudgment orang kayak lagu yang doa pengobral dosa teman PSK, nggak hanya melihat menjudgment itunya, tapi bagaimana melihat persoalannya. Dan atau lagu Brahmacora atau Sarjana muda itu, atau bagaimana kita menghargai sosok ibu misalnya. Jadi ya teman-teman OI dan Bang Iwan juga bikin lagu buat almarhum Cak Munir. Iya, ada satu lagu. Jadi Bang Iwan nanti kalau sama teman-teman ini disetel sedikit gitu lagu Brahmacora, nggak apa-apa ya. Mas. Nanti kita bertandang tentang almarhum Cak Munir. Iya. Nah, sebagai orang yang dinobatkan oleh komisioner Komnas HAM sebagai pembela HAM juga, maka nanti Bang Iwan akan kita ajak nongkrong untuk nongkrong di Hamburger. Semoga mau Bang Iwan. Dan mohon dukungan OI. Saya juga OI juga. Setuju nggak OI? Kalau bagi aku harus setuju dong. Harus setuju. Ayo like, share, comment, and subscribe. Thank you teman-teman. Makasih Mas Anam. Makasih Mas Anam. Sukses terus, sehat terus. Yang paling penting sehat. Amin. Semoga terus dalam misinya fungsinya di Komnas HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diungkapkan. Betul. Dan korban terutama mendapatkan keadilan. Ya. Thank you. Bye. Makasih banyak.